Halo, perkenalkan, nama saya Jorgi Tisero Mangimpis, mahasiswa keperawatan semester 5 dengan NIM 2014-2011-14. Kali ini saya akan menjelaskan tentang edukasi pencegahan dan pengobatan penyakit ulkus decubitus. Berikut penjelasannya. Definisi. Decubitus adalah kerusakan jaringan yang terlokalisir yang disebabkan oleh karena adanya kompresi jaringan yang lunak di atas tulang yang menonjol, bony prominence, dan adanya tekanan dari luar dalam jangka waktu yang lama. Kompresi jaringan akan menyebabkan gangguan suplai darah pada daerah yang tertekan apabila berlangsung lama. Hal ini akan menyebabkan influensi aliran darah, anoksia atau iskemia jaringan dan akhirnya dapat menyebabkan kematian sel. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia Nomor 13 Tahun 1998, lanjut usia merupakan orang yang berusia 60 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, yang dapat atau tidak dapat melakukan pekerjaan dan kegiatan, maupun perempuan tergantung pada orang lain karena ini tidak bisa mencari nafkah. Ulkus decubitus atau bisa juga disebut dengan bed sore merupakan luka tekan yang mengalami neurotik atau oleh tekanan jangka panjang mengingatkan tekanan di kapiler. Ulkus decubitus memiliki beberapa stadium berdasarkan The National Pressure Nuclear Advisory Panel (NPUAP), yaitu stadium 1 dengan enteritema kulit yang masih intak, stadium 2 dengan kerusakan sebagian ketebalan kulit, stadium 3 dengan kerusakan seluruh ketebalan kulit, dan stadium 4 dengan kerusakan seluruh ketebalan kulit beserta jaringan di bawahnya. Ulkus decubitus didefinisikan sebagai kerusakan pada kulit dan jaringan di bawahnya yang disebabkan oleh proses iskemik pada kulit yang tertekan. Faktor risiko untuk komplikasi ini termasuk suhu kulit tinggi, kelembaban, orang pergerakan pada pasien tirah baring, dan adanya gesek pada kulit. Ulkus decubitus cenderung muncul ketika jaringan lunak dikompresi pada tulang yang menonjol pada pasien. Etiologi. Ulkus decubitus disebabkan oleh tekanan dan gesekan pada kulit yang menghambat aliran darah ke kulit. Kondisi ini umumnya terjadi pada seorang yang tidak dapat mengubah posisi tubuh ataupun gerak pada waktu yang lama. Menurut Progress 2003, penyebab utama terjadinya decubitus antara lain yaitu 1. Tekanan atau pressure. Ketika adanya tekanan darah pada pembuluh darah arteri kapiler sekitar 32 mmHg, sementara pembuluh darah menurut sekitar 10 mmHg, dan apabila melebihi batas tekanan maka menyebabkan obstruksi pada kapiler jaringan, kehilangan suplai darah, dan akhirnya terjadi kematian jaringan. Yang kedua yaitu gesekan dengan kekuatan besar atau juga bisa disebut dengan shear. Terjadi ketika pasien dimobilisasi, misalnya ketika pasien dipindahkan dari tempat tidur ke kursi atau sebaliknya, maka akan terjadi gesekan yang kuat antara kulit dengan permukaan spray tempat tidur pasien. Yang ketiga, gesekan atau biasa disebut dengan friction. Hal ini biasa terjadi pada daerah yang rentan akan terjadinya kerusakan jaringan akibat tekanan dan gesekan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tekanan dan gesekan, perlu teknik penanganan dan peralatan yang tepat. Yang berikut, yang keempat, kelembaban atau biasa disebut dengan moisture. Adanya kelembaban yang tinggi dalam waktu yang sangat lama dapat berakibat pada merasi kulit yang mengakibatkan terjadinya luka ulkus decubitus pada bokong maupun
pada jaringan lainnya. Patofisiologi. Patofisiologi dari ulkus decubictus atau pressure injury merupakan sebuah proses kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Akan tetapi umumnya dipengaruhi oleh tekanan, gesekan, gaya geser, kelembaban, dan nutrisi. 4 faktor yang berpengaruh pada patogenis timbulnya ulkus decubitus adalah tekanan, daya renggang, friksi, gesekan, dan kelembaban. Bagian yang pertama tekanan. Tekanan darah pada kapiler berkisar antara 16 mmHg per 33 mmHg. Kulit akan tetap utuh karena sirkulasi darah terjaga bila tekanan padanya masih berkisar pada batas tersebut. Bagian B, daya renggang atau bisa disebut dengan shear. Faktor terlipatnya kulit akibat gesekan badan yang sangat kurus dengan alas tempat tidur, sehingga seakan-akan kulit tertinggal dari area tubuh lainnya. Bagian C, gesekan atau friction. Gesekan terjadi antara kulit dan permukaan lain dapat menyebabkan hilangnya lapisan stratum corneum namun masih dalam batas normal. Bagian D, kelembaban. Salah satu contoh kelembaban ekstrinsik dapat berasal dari keringat, urin, feses yang dapat menyebabkan terjadinya menstruasi pada permukaan kulit. Diagnosa keperawatan. Rocking atau paliatif, pasien mengatakan nyeri disebabkan karena tekanan yang terus-menerus pada bagian tubuh dan gesekan yang terjadi karena bersentuhan terus-menerus dengan pakaian atau spray. Key, quality, dan quantity. Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan seperti menusuk. R, region or radiation. Pasien merasakan nyeri di bagian bokong, belakang, luka kering kuning, terdapat pes berwarna kekuningan dan bokas, warna kulit di sekitar tepi, luka berwarna hitam. S, severity. Pasien mengatakan skala nyeri 6. T, time. Pasien merasakan nyeri dirasakan terus-menerus, pasien terlihat meringis dan menghindari nyeri. Pasien nampak gelisah.